Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurul Rivaldo dari Prodi Sistem Informasi. Ingin mempresentasikan mengenai agregasi iklan dari kelompok kami. Sebelum lanjut ke agregasi iklan, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai UX Research. User Experience atau UX Research adalah proses untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pengguna dalam interaksi dengan produk atau layanan. Tujuan utama UX Research adalah untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan memahami secara mendalam bagaimana pengguna berinteraksi dengan suatu produk atau layanan. Metode yang umum digunakan dalam riset UX Research adalah wawancara pengguna, uji pengguna, dan analisis data pengguna atau user. Riset dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, memahami kebutuhan pengguna, dan merancang solusi yang efektif. Hasil dari UX Research dapat membantu dalam mengoptimalkan desain produk, meningkatkan kepuasan pengguna, dan mencapai tujuan bisnis yang lebih baik. Lanjut ke agregasi iklan. Agregasi iklan adalah praktik mengumpulkan iklan dari berbagai sumber atau pengiklan untuk ditampilkan bersama-sama dalam satu platform atau jaringan periklanan. Dalam konteks digital, marketing, dalam konteks digital marketing, agregator iklan biasanya adalah platform periklanan online yang mengumpulkan iklan dari berbagai pengiklan dan menampilkan kepada pengguna atau user yang sesuai dengan target pasar tertentu. Agregasi iklan memungkinkan pengiklan untuk mencapai audiens yang lebih luas dan beragam melalui satu platform, sehingga memudahkan dalam pengelolaan kampanye, periklanan, dan pengukuran kinerja iklan. Long, long, long term end goal. Dalam UX Research menetapkan tujuan jangka panjang atau long term goals sangat penting untuk mengarahkan upaya riset dan pengembang produk secara strategis. Dan di sini set long term dari kelompok kami itu ada mengembangkan platform iklan yang menghubungkan advertiser dan publisher. Lalu, agregator iklan menjadi penghubung dan menjadi wadah bagi user dan publisher yang ingin memasang iklan dan ingin menayangkan iklan. Lanjut, menghubungkan perusahaan dengan publisher iklan untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan pendapatan dengan efisien dan efektif, dan fokus pada pengalaman pengguna yang unggul. Lensa dan ekstrim. Dalam praktik UX Research, penting untuk mempertimbangkan berbagai lensa dan faktor ekstrim yang relevan untuk mendapatkan tentang pengalaman pengguna atau user. Dan di sini lensanya adalah agensi, ekstrimnya advertiser, dan publisher. Blueprint. Blueprint memberikan pandangan secara menyeluruh tentang bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan produk. Dan di sini evidence-nya adalah dari kelompok kami itu modul registrasi melalui app, konten, dan modul pembayaran. Customer journey-nya itu melakukan pendaftaran dan lanjut ke teknologi itu recap customer. Setelah melakukan pendaftaran dan lanjut pilih jenis iklan dan jika sudah ada konten itu melakukan payment dan transfer. Tetapi jika belum ada itu support proses yaitu buat konten. Persona. Nama Risman Tua Sihotang. Umur tidak teridentifikasi. Status menikah. Pekerjaan Sistem Analis Kronos Studio Indonesia atau Programmer Web di Cahaya Bagi Negeri Indonesia atau CBNI. Lisman Tua Sitohang atau kerap disapa Pak Lisman, ia saat ini berusia sekian tahun dan bertempat tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Kesibukannya yang jalani sekarang ialah sebagai programmer web di Cahaya Bagi Negeri Indonesia (CBNI) atau Sistem Analis Kronos Studio Indonesia. Pak Lisman adalah alma mater Bina Sarana Informatika BSI Cikarang
angkatan tahun 2006, jurusan Manajemen Informatika. Saat ini, ia sedang mengerjakan proyek agregator iklan di Kronos Studio Indonesia yang mengatur microservice dari agregator iklan Kronos. Tantangan yang mereka hadapi ialah meramalkan interaksi yang akan dilakukan pengguna atau user dengan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan interaksi pengguna dengan aplikasi tersebut. Home Week. Home Week itu mengidentifikasi mengidentifikasi tantangan atau masalah yang dihadapi user atau pengguna. Dan sini masalah yang dihadapi itu user atau pengguna kurang familiar dengan interface aplikasinya. Nah, how nya bagaimana jika kita membuat interface yang umum agar user lebih mudah memahami interface karena lebih familiar dengan interface-nya. Lalu homeworking selanjutnya, bagaimana jika kita melakukan testing dengan user untuk mendapatkan umpan balik atau feedback interface yang mudah bagi user. Dan sini sprint itu atau masih dalam tahap home itu kita di tim kami itu menjalankan home untuk mempermudah pengguna atau user dalam menggunakan apps yang dibuat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.